Rajang Pak Dewa. Selamat pagi, Pak Tut. Selamat pagi. Sehat-sehat semua. Sehat Rahayu. Nggih, selamat pagi Dewa, semua udah hadir nggih. Untuk Bapak Ibu hadirin sekalian, izin untuk membacakan tata tertib dari kegiatan kita hari ini. Tiang mohon untuk yang pertama nih menggunakan nama asli beserta nama instansinya dari koperasi mana. Terus nanti jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom chat dengan format nama, instansi, dan pertanyaan. Lalu nanti juga seluruh interaksi yang ada, percakapan kita pada pagi hari ini akan juga direkam oleh tim kami sehingga nanti supaya data-datanya juga dan tentunya di sini untuk selama berlangsungnya acara mikrofon supaya di-mute ya ketika mungkin nantinya ada pembicara ataupun dari kami yang menyampaikan. Nanti jika memang ada pertanyaan bisa langsung di kolom chat ataupun nanti bisa langsung menginisiasi untuk menyalakan mikrofon. Terus bisa dilihat juga tertib dan fokus mengikuti webinar dan tentunya nanti kita bakal sharing terkait form untuk mengisi feedback melalui link yang nanti kita share di kolom chat. Mungkin Nika Mantan kita bisa mulai acaranya nggih. Dari Pak Yan udah siap ya Pak Yan ya, Pak Jidewa dan Kadek nantinya sampun di sini nggih. Ya, sudah siap. Siap. Sama. Acara hari ini kita mulai nggih. Suksomo untuk semuanya yang sudah hadir, izinkan saya untuk membuka acara. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang terhormat Bapak narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Iwayan Suyatna selaku manajer koperasi. Di sini yang kami hormati juga Bapak Advisor Join, Bapak Dewa Witnyana, dan tentunya Niki yang kami hormati juga dan banggakan pada kesempatan kali ini seluruh leads klien dan mitra-mitra Join, bapak-bapak, ibu-ibu yang dari koperasi di sini untuk sharing session untuk pada pagi hari ini. Semua udah hadir, semoga ilmunya nanti juga bermanfaat dan bisa menjadi wadah untuk bekerja sama tentunya dan berkolaborasi. Puja-puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat beliau kami Join bisa mengadakan acara pada pagi hari ini. Rabu 14 Juni 2023 melalui daring. Semoga kedepannya kita bisa melalui bertatap langsung, bertemu langsung, dan bisa sharing-sharingnya secara langsung. Sebelumnya mungkin kita awali dengan doa bersama, berdoa dengan kepercayaan masing-masing, doa di tempatnya masing-masing juga, berdoa saya persilakan. Baik, doa dapat diakhiri. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya Sri Laksmi untuk memperkenalkan diri dan memoderatori acara pada pagi hari ini sampai selesai nanti. Dan pada hari ini izinkan juga saya untuk membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama kita bakal ada pembukaan acara, lalu nanti ada sharing session oleh Koperasi Guna Primadana, lalu ada pengenalan produk Join tentunya, dan sesi tanya jawab. Jadi diharapkan untuk Bapak Ibu sekalian pada sesi tanya jawab bisa dimaksimalkan karena pada acara hari ini sangat ada narasumber yang sangat luar biasa ya, sudah hadir di sini, tentunya juga ada advisor kami di sini. Jadi bisa dimaksimalkan pada saat sesi tanya jawabnya. Lalu kita lanjutkan ke penutupan acara. Yang pertama mungkin untuk acara pembukaan saya undang Pak
Dewa Gede Widnyana Putra, SEMM, selaku fasilitator Kementerian Koperasi dan UKM. Tentunya juga sebagai advisor kami di sini, di Join. Untuk waktu dan tempat, saya silakan Aji Dewa semua. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, dan Rahayu. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Apakah suara saya bisa didengar? Didengar dengan baik, Ji Dewo. Ya. Bisa, Bapak. Bisa aja. Yang saya hormati Bapak Wayan Suyatno, selaku harusnya sih sudah direktur nih Pak Wayan ya. Direktur dari KSP Guna Primadana ini. Tidak lagi manajer harusnya ini. Yang terhormat juga rekan-rekan gerakan koperasi di seluruh Bali dan bahkan di luar Bali. Dan tim Join yang saya banggakan pada hari ini atas perkenan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiwasa, event ini bisa terselenggara dengan baik ya antara kerjasama dengan Join dan Koperasi Guna Primadana sebagai penyalur KUR nomor di Bali nomor 1 ini, hanya satu-satunya di Indonesia nomor 3 penyalur KUR untuk koperasi. Jadi pengelolaan kalau yang saya tahu ya, kalau Pak Wayan Suyatno ini dari sisi kelembagaan di Koperasi Guna Primadana ini sangat luar biasa, terutama di kepatuhan ya, kepatuhan terhadap badan hukum publik dan hukum privat. Di Koperasi Guna Primadana itu kebetulan saya pernah memeringkat di sana. Ya, beliau mendapatkan predikat sangat berkualitas triple A ya. Triple A di tahun 2022 kemarin yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali. Ada apa sebenarnya? Kenapa Guna Primadana bisa mencapai triple A? Ya, jadi saya kupas satu persatu. Jadi yang pertama, Guna Primadana kepatuhan terhadap badan hukum publik dan hukum privat sudah nilainya 7 ya, di puncak ini nilai maksimal 7. Karena di sana badan hukum, kemudian berita negara dan tambahan berita negaranya ada semua, kemudian peraturan khusus ya, sudah lengkap, kemudian berita acara RAT sudah dinotariskan, kemudian aset-aset koperasinya sudah atas nama koperasi, dan izin-izinnya sudah lengkap semua. Kemudian dari sisi usaha, dari penilaian kesehatan koperasi, pemeriksaan kesehatan koperasi itu sehat ya, sehat. Kemudian dari sisi SDM, nah kebetulan juga sebagian besar SDM di Koperasi Guna Primadana sudah menyandang predikat kompeten, karena saya sendiri juga pernah melakukan perpanjangan atau recognition of current kompetensi di SDM Guna Primadana. Nah, kemudian untuk di lembaganya itu sudah sangat berkualitas, dan untuk di audit laporan keuangan yang dilakukan oleh Kantor Angkutan Publik itu WTP ya, wajar tanpa pengecualian. Nah, mungkin itu teman-teman di koperasi ini sebagai motivasi, tidak saja Guna Primadana nantinya bisa sebagai penyalur KUR, ya koperasi yang lain yang ada di Bali juga berkesempatan nantinya untuk itu, namun persiapkan diri dari sekarang terhadap pengelolaan koperasi yang baik, tata kelola koperasi yang baik, good cooperative governance, menuju koperasi yang modern. Nah, itu mungkin sebagai pembuka dari saya. Semoga
teman-teman di gerakan koperasi dapat menjadi inspirasi ya atas pengelolaan koperasi Guna Primadana yang manajernya adalah Bapak Wayan Suyatno yang kebetulan juga sahabat kami, yang beliau juga sebagai asesor kompetensi, sehingga pengelolaannya selalu dengan tata kelola yang baik dan penuh kehati-hatian, dan selalu mengutamakan menjaga risiko-risiko yang akan terjadi maupun yang setelah terjadi, sehingga risiko itu dapat diminimalisir, ya, diminimalkan risikonya, termasuk NPL juga, sehingga beliau tetap berjaya ya sebagai penyalur KUR di Bali dan tingkat nasional. Demikian, mohon maaf kira-kira mungkin ada kata-kata yang saya kurang berkenan, karena kesempurnaan tidak ada pada diri saya, kesempurnaan dapat Tuhan Yang Maha Esa. Jadi mohon kiranya dimaafkan. Sukses untuk koperasi Guna Primadana, sukses untuk koperasi di Bali, sukses untuk join. Om Santi, 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 Om. Oh, Santi. Soksama Ji Dewo atas pembukaannya, sangat luar biasa juga arahan dan bimbingannya selalu. Soksama Ji Dewo untuk pada pagi hari ini juga. Bapak Ibu hadirin sekalian, izinkan saya untuk sebelumnya memperkenalkan Join ya di sini sebelum kita mulai ke acara main-nya, yaitu terkait dengan sharing session bersama Bapak Wayan nantinya. Di sini bisa dilihat juga di screen yang sudah ter-share. Kami Join merupakan startup yang berkomitmen untuk mewujudkan ekosistem dari keuangan digital, yang dimana layanan bagi lembaga keuangan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat grassroots. Tentunya di sini kami Astengkara, Bapak Ibu sekalian, kita sudah dipercayai oleh 68 lembaga keuangan mikro yang tersebar juga beberapa di seluruh Indonesia, yang paling jauh sih di Papua ya cabangnya kita ada. Terus kita juga ada di Jawa Timur, kita sedang ekspansi juga ke Jawa Timur, NTT, NTB, dan Sulawesi Selatan, Maluku juga. Di sini juga kita tentunya dengan arahan-arahan Bapak Ibu sekalian dan Aji Dewo, tentunya di sini kita mampu bertahan dan membangun super tim dengan merekrut orang-orang expert di bidangnya. Gitu. Tentunya semoga bisa ke depannya terus berkembang bersama sesuai tagline kita, berkembang bersama untuk Bali juga, tentunya di perkoperasian ataupun lembaga keuangan mikro ini. Mungkin sekiranya itu yang bisa saya sampaikan di sini. Untuk selanjutnya saya lanjutkan kepada sharing session bersama Bapak Wayan Suyatno, Manajer Koperasi Simpan Pinjam Guna Primadana. Selamat pagi Bapak, terima kasih atas keluangan waktunya dan keluangan ilmunya yang bisa diberikan pada sharing session pada pagi hari ini. Waktu dan tempat mungkin Tiang langsung berikan kepada Bapak. Terima kasih. Terima kasih Sri atas waktu dan kesempatannya selaku moderator. Bapak Ibu sekalian, seluruh gerakan koperasi yang saya hormati, sebelumnya izinkan saya mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Izin saya konfirmasi apa suara saya bisa didengar dengan baik? Bisa Bapak, aman. Bisa Bapak. Ya, oke. Bisa Pak, Ya, bisa terima Pak kasih. ya. Ya. Yang saya hormati seluruh tim Join sebagai pemerakarsa kegiatan hari ini, terus Pak Dewo Gede Widnyana Putra, selaku advisor dari Join, yang saya hormati, senior saya yang luar biasa memberikan support untuk kemajuan gerakan koperasi khususnya di Bali. Dan hari ini mungkin hadir juga dari teman-teman gerakan koperasi di luar Bali. Saya sangat antusias untuk kegiatan hari ini. Mudah-mudahan kegiatan hari ini kita bisa sharing, artinya terkait dengan pengelolaan koperasi, khususnya koperasi simpan pinjam guna primadana. Izin Bapak Ibu sekalian, teman-teman gerakan koperasi semuanya yang hadir hari ini, nama saya Wayan Suyatno. Saya
menjadi manajer Koperasi Simpan Pinjam Guna Primadana sejak tahun 2002. Sekarang sudah 22 tahun. Tentunya banyak suka dan duka yang kami lalui terkait dengan pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam Guna Primadana, sehingga saat ini kami berada di posisi yang tentunya bagi kami ini sebuah capaian yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan nanti kami bisa berbagi dengan Bapak Ibu sekalian hari ini. Izin Bapak Ibu sekalian, saya akan share screen untuk materi kami hari ini, yaitu terkait dengan sharing bagaimana kami bisa mencapai capaian yang luar biasa sejak tahun 2019, karena kami ditetapkan oleh pemerintah sebagai salah satu koperasi penyalur KUR di Indonesia, karena ada 3 koperasi dan kami satu-satunya saat ini sudah berjalan dari 2019 sampai 2023, sudah 4 tahun. Mudah-mudahan nanti jejak ini bisa diikuti oleh teman-teman yang lain, karena yang kami ketahui saat ini di luar KUR banyak pembiayaan dari pemerintah yang bisa diakses oleh koperasi. Itu dari Kementerian Keuangan, itu ada UMI, karena kami juga salah satu lembaga keuangan non-bank yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, itu PIP, Pusat Investasi Pemerintah, sebagai koperasi penyalur UMI, ultramikro. Dan ini sangat memberikan manfaat dan dampak positif untuk pembiayaan murahan kepada anggota koperasi, sehingga sesuai dengan prinsipnya bagaimana kita bisa memberikan manfaat kepada anggota dalam bentuk pembiayaan murah. Kemudian berikutnya saya kira blue-nya Kementerian Koperasi, BLU-nya itu Badan Layanan Umum, itu ada LPDB yang juga memberikan pembiayaan kepada koperasi, karena sekarang LPDB itu juga sudah fokus terhadap pembiayaan hanya untuk koperasi. Nah, seperti itu. Nah, tentunya dalam kesempatan ini kita perlu sharing bersama-sama teman-teman gerakan koperasi, karena salah satu kendala koperasi apabila kita mengikuti rapat atau sharing-sharing, itu biasanya itu adalah salah satu adalah faktor permodalan. Nah, mudah-mudahan di session ini nanti jalan untuk mengakses pembiayaan murah, khususnya dari pemerintah, baik itu Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dalam bentuk LPWB, dan yang terakhir itu kami kira adalah di akses pembiayaan itu sebagai penyalur KUR, karena koperasi sesuai dengan peraturan Menteri Perekonomian itu diperbolehkan untuk menjadi penyalur kredit usaha rakyat. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan share terkait dengan langkah-langkah apa sih yang kami lakukan sehingga di 2019 kami bisa menjadi penyalur KUR. Kami akan mulai dengan company profil kami, KSP Guna Primadana, Bapak Ibu sekalian. Itu kami berbadan hukum itu tahun 2002, dan tepatnya kami berkantor pusat di Jalan Raya Uluwatu 333 Ungasan. Saat ini kami memiliki 3 kantor kas, itu ada di Jimbaran, di Abian Semal, dan di Denpasar, dan tentunya kami nanti bisa diakses lewat website kspgunaprimadana.com. Itu kami juga memiliki media sosial. Nanti Bapak Ibu sekalian yang ingin berdiskusi lebih lanjut, kami siap untuk mensupport teman-teman semua gerakan koperasi, sehingga apalagi ini berdekatan dengan hari ulang tahunnya koperasi, bulan Juli nanti, mudah-mudahan semangat kita untuk terus bersama-sama membesarkan gerakan koperasi ini tetap semangat dan kompak. Oke, next. Kami berdiri itu didasari oleh krisis
dimensi yang terjadi di tahun 97, di mana kami masih ingat waktu itu karena kami mempunyai usaha pribadi, waktu itu bunga kredit di perbankan waktu itu sampai menyentuh angka 3% per bulan. Nah, atas dasar itulah kami menginisiasi berdirinya Koperasi Simpan Pinjam Guna Primadana dengan jumlah anggota pendiri waktu itu 27 orang. Oke, next. Nah, visi yang ingin capai yaitu menjadikan Koperasi Simpan Pinjam Guna Primadana mitra yang handal dalam permodalan usaha anggota. Itu bagaimana kami bisa memberikan pelayanan prima kepada anggota sesuai dengan jati diri koperasi, menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam secara efektif dan efisien serta transparan dan menjalin kerja usaha dengan meningkatkan manfaat bagi anggota. Oke, next. Nah, kami memiliki tujuan yaitu bagaimana kami menjadikan usaha menengah kecil dan usaha mikro, kecil dan menengah, anggota ini bisa menjadi naik kelas, itu dengan skim yang sudah ada pada kami saat ini, itu kami mulai dari ultra mikro, kemudian ke KUR, kemudian graduasi ke GPDQ, dan yang terakhir itu pinjaman multiguna. Sehingga kami berharap para UMKM, anggota Koperasi Simpan Pinjam ini bisa naik kelas dan bisa sukses untuk mengelola usahanya dengan baik. Oke. Nah, untuk mencapai apa yang kami capai saat ini, tentunya kami Koperasi Simpan Pinjam harus patuh sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Haji Dewo tadi, karena beliau melakukan pemeringkatan seri lembaga independen Naenau di tahun 2022. Yang pertama tentunya dari segi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta standar operasional prosedur dan standar operasional manajemen. Kami selalu terus update itu khususnya di anggaran dasar karena sebelumnya kami izin usahanya kami adalah kabupaten kota, tepatnya di Kabupaten Badung. Sejak Juni tahun 2022 kami sudah naik izin kami ke NIPU Provinsi Bali, dan tentunya kami melakukan perubahan anggaran dasar lewat notaris. Nah, oke, next. Nah, dari segi izin, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan ketentuan Permen KOP Koperasi nomor 11 tahun 2018, kemudian disempurnakan lagi dengan Permen KOP nomor 5 tahun 2019, dan tentunya keputusan Menteri Koperasi nomor 49 tahun 2021 tentang perizinan berbasis risiko untuk usaha simpan pinjam. Kami sudah berbasis OSS semua, baik izin usaha, izin lokasi, kemudian NDB, next, izin lingkungan, kemudian kami juga terdaftar di berita negara dan tambahan berita negara. Oke. Dan yang terpenting adalah nomor induk koperasi yang masa berlakunya itu 2 tahun, dan selalu kami update setiap menjelang masa berlaku daripada nomor induk koperasi ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman gerakan koperasi semuanya, ini sangat penting terkait dengan izin ini, karena nanti kemanapun melakukan akses pembiayaan, baik itu LPDB, kemudian UMI dan KUR, itu ini menjadi syarat utama bagaimana izin koperasi ini sudah harus berbasis OSS atau berbasis online. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kami senantiasa selalu memohon untuk dilakukan penilaian kesehatan. Kalau dulu penilaian kesehatan namanya, sekarang sudah berubah menjadi pemeriksaan kesehatan koperasi, dan itu kami lakukan setiap tahun, dan ini merupakan kewajiban sehingga kami bisa dinilai kinerja kami, apakah koperasi kami di dalam menjalankan kegiatan usahanya itu sehat atau cukup sehat, atau dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus, karena ada 4
predikat nanti terkait dengan pemeriksaan kesehatan ini, dan kami bersyukur untuk tahun 2022 berdasarkan hasil pendirian kesehatan kami dari Dinas Koperasi Provinsi Bali itu kami dinyatakan sehat untuk pemeriksaan kesehatan. Kemudian kami di tahun 2022 juga melakukan dinilai untuk pemeringkatan kami, dan sesuai dengan apa yang disampaikan tadi oleh Haji Dewo, hasil pemeringkatan kami itu ada di triple A, nilai tertinggi, dan kami bersyukur, dan tentunya ini sebuah tantangan bagi kami bagaimana kami bisa mempertahankan dan meningkatkan apa yang sudah kami capai saat ini. Saya kira ini merupakan capaian yang luar biasa, tetapi di balik itu ini merupakan tantangan bagi kami, karena yang namanya mempertahankan itu saya kira sesuatu yang cukup berat, gitu, sehingga kami bisa eksis seperti itu. Oke, next. Saya kira itu dari sisi dari sisi kepatuhan Bapak Ibu sekalian semua gerakan koperasi, karena sekali lagi kemanapun kita mengakses pembiayaan, ini sesuatu faktor utama yang harus dilengkapi secara secara administrasi. Kemudian perlu kami sampaikan di jajaran pengurus dan pengawas serta manajemen Bapak Ibu sekalian, kami memiliki jajaran pengurus itu yang efektif dan efisien, karena itu ada 3 jajaran pengurus, itu ada ketua, kemudian sekretaris dan bendahara, dan masa jabatannya itu 3 tahun. Mereka hanya bisa dipilih untuk masa jabatan maksimal 2 periode. Berarti dia hanya boleh 6 tahun saja, dan setelah itu akan ada pergantian kepengurusan. Seperti itu. Di jajaran pengawas juga seperti itu, ada ketua pengawas, kemudian anggota dan anggota pengawas 2. Masa jabatannya sama, sehingga artinya kepengurusan dan pengawas ini mereka tidak langgeng, artinya tidak seumur-umurnya koperasi begitu, sehingga kami selalu ada perubahan di sisi kepengurusan dan pengawas setiap tahun. Kemudian di jajaran manajemen, saya saat ini memimpin Koperasi Simpan Pinjam Guna Primadana selaku manajer utama berdasarkan kontrak kerja Bapak Ibu sekalian. Karena kami selaku pengelola, kami setiap berakhirnya masa jabatan kepengurusan itu pasti melakukan kontrak kerja terbaru, apalagi terjadi pergantian pengurus. Nah, itu karena kami diangkat berdasarkan kontrak kerja dari pengurus, sehingga apabila terjadi pergantian kepengurusan, kami harus melakukan tanda tangan kontrak kerja baru. Sehingga jabatan kami di sini tentunya apabila nanti koperasi ini menurun prestasinya, tentunya bisa dievaluasi oleh pengurus selaku atasan kami, seperti itu. Saat ini kami didukung oleh 44 sumber daya manusia atau SDM koperasi dari seluruh kantor pusat dan kantor cabang yang kami miliki. Oke, next. Bapak Ibu sekalian, SDM saya kira memegang peranan yang sangat penting. Kemudian Kementerian Koperasi juga mewajibkan bagaimana koperasi saat ini pengelolanya harus memiliki sertifikat berbasis kompetensi. Itu bisa diikuti lewat diklat dan uji kompetensi. Kami yakin Bapak Ibu sekalian peserta hari ini sudah melakukan itu. Kalau belum melakukan, nanti mungkin bisa berhubungan dengan dinas koperasi, baik itu kabupaten, kota maupun provinsi, karena sekarang penyelenggaraannya, saya kira concern sekarang dari dinas koperasi sudah menyelenggarakan ini setiap tahun, baik itu dari level manajer, kemudian level-level di bawahnya. Kami kira ini sesuatu yang sangat berguna, tentunya dalam rangka untuk terus meningkatkan profesionalisme daripada pengelola koperasi, khususnya koperasi simpan pinjam, seperti itu. Dan kebetulan hari ini Jik Dewo juga asesor kompetensi bersama-sama saya
tentunya mudah-mudahan ini sharing ini juga dari sisi sumber daya, saya kira memegang peranan yang sangat penting. Dan sekali lagi, apabila kita mengakses pembiayaan, itu salah satu persyaratan yang diminta adalah pengelola itu harus memiliki sertifikat kompetensi seperti itu. Oke, next. Yang sangat urgent juga, Bapak Ibu sekalian, kami selaku koperasi simpan pinjam itu setiap tahun selalu konsisten melaksanakan audit eksternal itu dari akuntan publik, dan kami hanya memberlakukan untuk satu akuntan publik itu masa maksimal itu di 3 kali audit. Setelah itu kami lakukan pergantian. Ini dalam rangka untuk mencegah dari sisi pertemanan gitu. Sehingga kami terus mendapatkan audit atau masukan dari audit eksternal ini, sehingga itu memberikan penyempurnaan kepada kami di dalam penyelenggaraan khususnya di laporan keuangan. Oke, next. Nah, ini terkait dengan keanggotaan kami semenjak kami menjadi penyalur KUR, keanggotaan Koperasi Simpan Pinjam Guna Primadana terus meningkat pertumbuhannya, dan kami bersyukur 2 tahun di masa pandemi kami bisa survive karena salah satu faktor yang sangat menunjang itu karena kami sebagai salah satu penyalur KUR sehingga mendapat subsidi bunga dari pemerintah seperti itu. Oke, next. Ini saya kira tidak perlu kami uraikan. Next. Nah, ini salah satu benefit Bapak Ibu sekalian yang mungkin nanti bisa menjadi referensi bagi Bapak Ibu sekalian di teman-teman gerakan koperasi. Apa sih manfaat menjadi anggota di KSP Guna Primadana? Nah, yang pertama, kami anggota kami itu kami fasilitasi dengan kartu anggota itu yang sudah berbasis e-money. Nah, kartu ini bisa dipergunakan untuk pembayaran tol, sehingga anggota ini merasa bangga begitu kan. Karena kalau bayar tol itu dia ada foto gitu kan. Dia memiliki foto dirinya sendiri, dan itu bisa dipergunakan untuk pembayaran tol, bisa dipergunakan untuk belanja juga, dan hal-hal lainnya itu baik di wahana hiburan dan lain sebagainya, dan bisa dipergunakan di seluruh Indonesia seperti itu. Oke, next. Nah, kami juga memberikan santunan kepada anggota karena seluruh anggota kami sudah terfasilitasi, kami sudah melakukan penandatanganan kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk proteksi santunan meninggal dunia apabila ada anggota kami meninggal dunia itu dengan nilai santunan 42 juta plus proteksi untuk kecelakaan kerja. Oke, next. Program beasiswa ini konsisten kami lakukan di Koperasi Simpan Pinjam Guna Primadana, sehingga ini memberikan nilai tambah kepada anak-anak anggota untuk selalu memacu dirinya berprestasi di bidang akademik seperti itu. Oke, yang paling luar biasa, kami saat ini sudah 4 kali melakukan tirta-yatra gratis untuk anggota KSP Guna Primadana, dan tahun ini kami menyelenggarakan dengan peserta 904 orang, itu kami berangkatkan dalam 4 grup keberangkatan tirta-yatra ke Malang. Oke, next. Di masa pandemi, Bapak Ibu sekalian, 2020-2022, kami hadir memberikan sembako kepada anggota, dan itu kami Asungkara bisa lakukan dalam 8 kali, karena anggaran tirta-yatra yang sebelumnya biasanya kami gunakan untuk kegiatan tirta-yatra, kami alihkan untuk pemberian sembako, mengingat anggota yang terdampak akibat pandemi COVID-19. Oke. Nah, ini perkembangan baik dari sisi aset, perkembangan dari sisi hasil usaha, dan modal sendiri, serta perkembangan pinjaman kami. Di situ terlihat bahwa kami di 2020 dan 2021 mengalami penurunan, tetapi Asungkara kami masih on
progres, artinya kami tidak sampai minus di sisi SAU, dan kami bisa tetap eksis tanpa melakukan pembatasan penarikan, karena kami memandang penting itu bagaimana sisi manajemen, kemudian sisi sumber daya manusia, sisi kelembagaan dan teknologi memegang peranan penting di dalam kami mengelola koperasi simpan pinjam guna primadana. Oke, next. Sebagai lembaga keuangan non-bank, tentunya kami KSP Guna Primadana di dalam kami mengembangkan usaha koperasi simpan pinjam guna primadana ini, tentunya kami harus membuka kerjasama, baik itu dengan kementerian, kemudian badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan lembaga-lembaga lainnya, dalam rangka tentunya terus meningkatkan kualitas layanan kami kepada anggota. Oke. Itu kami saat ini sudah melakukan PKS dengan Kementerian Perekonomian, karena kami selaku lembaga keuangan bukan bank, penyalur KUR. Kemudian kami juga mendapatkan fasilitas pembiayaan dari LPDB KUMKM. Kemudian kami juga sudah melakukan MOU dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk program santunan meninggal anggota untuk bukan penerima upah. Next. Selanjutnya kami bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, karena saat ini kami juga sebagai salah satu lembaga keuangan bukan bank, khususnya koperasi penyalur UMI, kredit ultra mikro, yang merupakan badan layanan umum milik Kementerian Keuangan, itu PIP, Pusat Investasi Pemerintah. Bapak Ibu sekalian, nanti yang berminat menjadi penyalur UMI, nanti kami siap menjembatani dengan Kementerian Keuangan, dengan PIP, dan di Bali saat ini sudah ada 3 di luar kami yang sudah menyalurkan UMI, itu ada di Karangasem 2 dan di Gianyar 1. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, karena ini pembiayaan murah Bapak Ibu sekalian dari pemerintah, dan ini bisa diakses oleh koperasi dengan jaminan yang minim, karena cash collateral hanya 10% dari total pembiayaan yang diberikan oleh PIP. Oke. Kemudian kami juga bekerja sama dengan Kementerian Koperasi selaku kuasa pengguna anggaran, karena kami sebagai penyalur KUR, kami juga harus PKS dengan Otoritas Jasa Keuangan, OJK, dan ini salah satu faktor yang sangat penting sehingga kami dari sisi sistem kemudian laporan harus tertata dengan baik, karena kami harus memang menata laporan keuangan kami khususnya di net performing loan itu tidak boleh lebih dari 5%. Oke, next. Dengan penjaminan, kami saat ini sudah bekerja sama dengan Jamkrindo, PT Jamkrindo, itu pusat. Kemudian untuk di Bali, kami sudah bekerja sama dengan Jamkrida Bali Mandara, sehingga saat ini kami didukung oleh 2 lembaga penjamin, itu baik itu Jamkrindo maupun Jamkrida Bali Mandara. Nah, kemudian kami juga memiliki kerjasama host to host dengan Bank BPD Bali dalam rangka pengembangan sistem kami untuk mobile banking, dan Asungkare ini bisa memberikan manfaat kepada anggota dan koperasi mendapatkan fee-based income dari transaksi yang dilakukan dalam satu genggaman cukup dari mobile banking. Oke, next. Nah, dalam rangka mencapai apa yang kami capai saat ini sebagai satu-satunya koperasi penyalur KUR di Bali, Bapak Ibu sekalian, kami memulai ini secara masif di tahun 2015, karena dari tahun 2015 kami mendapat penghargaan sebagai KSP Award tingkat nasional paling patuh di dalam penyampaian laporan keuangan. Nah, dari sana kami selaku manajer berpikir apa sih yang akan kami lakukan ke depan. Sedangkan kami sudah mendapat predikat sebagai KSP Award tingkat nasional. Nah, dari situ
kami mulai pengembangan sistem kami. Nanti Bapak Ibu sekalian, teman-teman gerakan koperasi yang hadir hari ini nanti bisa sharing dengan Join, karena Join salah satu penyedia layanan IT, dan nanti bisa dinegosiasikan mungkin harganya dengan Join begitu. Nah, saat itu kami mungkin Join belum lahir begitu, kami memulai itu di tahun 2015 dengan pembangunan server sendiri, karena waktu itu cloud-nya belum begitu luar biasa seperti sekarang, sehingga kami harus bangun server sendiri waktu itu di 2015. Nah, dari itu setelah kami bangun server, kami mengembangkan ke kolektor mobile, di mana petugas lapangan kami yang dulu pakai rekap untuk memungut tabungan keluar, itu sudah berbasis mobile, sehingga mereka bisa input langsung dari mobile, kemudian terhubung dengan server kami, sehingga kami selaku manajer, baik itu manajer cabang, itu bisa memantau perkembangan PDL di lapangan itu secara real time, dan ini tentunya bisa memberikan efektivitas kami di lapangan sehingga lebih cepat, karena mereka tidak memerlukan penulisan rekap-rekap lagi seperti itu. Oke, next. Setelah ini berhasil kami lakukan, kami melangkah satu step lagi, itu dengan pengembangan GPD online. Nah, kami mencoba pengembangan di internal. Setelah kami berhasil mengembangkan di internal dan ini dirasa cukup dan aman begitu, kami melakukan kerjasama dengan salah satu perbankan, yaitu Bank BPD Bali, sehingga saat ini mobile kami sudah bisa transfer ke bank lain secara real time seperti itu, sehingga sekarang anggota kami tidak perlu punya rekening di bank, begitu cukup dengan rekening di Koperasi Simpan Pinjam Guna Primadana. Mereka mau transfer ke bank mana sudah bisa dilakukan secara real time. Mereka kalau mau beli pulsa, bayar listrik, kemudian top up dana dan lain sebagainya, sudah bisa real time dan bisa dilakukan lewat mobile banking anggota. Sehingga ini memberikan tingkat kepercayaan kepada anggota kami yang sangat luar biasa. Rata-rata transaksi, volume transaksi kami di mobile saat ini di setiap bulan itu sudah mencapai 3,5 miliar. Tentunya dari sisi koperasi kami bisa mendapatkan fee-based income walaupun hari libur seperti itu. Oke, next. Nah, ini produk yang kami miliki, Bapak Ibu sekalian, ada tabungan harian. Kemudian next, kami punya tabungan berencana, simpanan berjangka, tabungan rawat inap. Di pinjaman kami punya pinjaman multiguna, kemudian ada GPD-Ku, KUR, dan yang terakhir itu kami memiliki pembiayaan ultramikro. Dengan demikian, tentunya anggota kami bisa akses permodalan mereka dari yang terkecil ultramikro, kemudian KUR, GPD-Ku, dan pinjaman multiguna. Sehingga sesuai dengan tujuan kami, bagaimana UMKM Koperasi Guna Primadana ini bisa naik kelas. Seperti itu. Oke, next. Ini Bapak Ibu sekalian prestasi yang kami capai sejak 2015, itu 2015 kami mendapatkan award tingkat nasional. Kemudian di 2018 kami mendapatkan peringkat koperasi berkinerja baik tingkat provinsi dan koperasi berprestasi tingkat nasional. Nah, ini salah satu juga yang melatar belakangi kenapa setelah 2018 itu kami terus membuka diri, apa sih yang kami bisa, benefit yang kami bisa berikan kepada anggota. Nah, dari situlah kami berangkat untuk mengajukan diri sebagai koperasi penyalur KUR, dan Asungkaro berkat kerja keras seluruh tim kami berhasil menjadi penyalur KUR, itu ditetapkan di tahun 2019. Dan 3 tahun setelah kami jadi penyalur KUR, di tahun 2021,
kami bisa mendapatkan penghargaan tertinggi itu sebagai penyalur KUR terbaik kategori lembaga keuangan bukan bank, seperti itu. Karena kami konsisten menjalankan aturan dan bisa menjaga net performance loan kami dengan baik, khususnya di KUR itu di angka 0,13%, seperti itu. Oke, next. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman gerakan koperasi semuanya, apa sih yang melatar belakangi kenapa kami artinya bersemangat untuk menjadi penyalur KUR? Itu salah satu faktornya karena kami di tahun 2018 itu mendapat predikat sebagai koperasi berprestasi tingkat nasional. Tentunya sebagai koperasi yang mendapatkan prestasi, tentunya harus sebanding dengan apa yang kami bisa berikan manfaatnya kepada anggota. Nah, dari situlah kami mencoba menyusur atau membaca dengan seksama peraturan Menteri Perekonomian waktu itu, dan di mana peraturan Menteri Perekonomian waktu itu mengisyaratkan bahwa koperasi bisa sebagai salah satu lembaga keuangan di luar bank yang menyalurkan KUR. Karena kami melihat kalau kami bisa menyalur KUR itu tentunya bisa memberikan manfaat kepada anggota secara maksimal, karena tentunya bunga yang kita berikan kepada anggota ini akan sangat rendah, hanya 6% per tahun. Kalau di flatkan, bunga sebulannya itu menjadi 0,27. Ini sangat murah, dan itu lebih murah daripada bunga simpanan berjangka yang kami berikan, kami terima dari anggota. Nah, atas dasar itulah kami berupaya maksimal untuk bisa mencapai ini. Perjalanannya panjang, Bapak Ibu sekalian, itu ada butuh waktu 6 bulan di tahun 2018 sebelum kami ditetapkan menjadi penyalur kredit usaha rakyat, seperti itu. Nah, tentunya dalam kesempatan ini kami ingin sharing dengan Bapak Ibu sekalian, seluruh anggota atau gerakan teman-teman gerakan koperasi yang hadir hari ini, bagaimana nanti kita bisa mengatasi permodalan, khususnya kan salah satu faktor kelemahan koperasi itu dari sisi permodalan. Perlu kami sampaikan bahwa saat ini pemerintah sudah open, artinya untuk pembiayaan kepada koperasi. Yang pertama itu ada LPDB yang merupakan Badan Layanan Umum milik Kementerian Koperasi. Kami juga sudah mengaksesnya di tahun 2019 dan 2020. Yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, untuk mengakses itu kami kira apa yang kami paparkan tadi merupakan syarat utama tata kelola, baik dari segi sumber daya, kepatuhan, dan dari sisi sistem, seperti itu. Nah, tentunya hal ini seperti kami ibaratkan seperti gadis, kalau kita sudah bersolek dan cantik, pasti nanti banyak yang tertarik. Karena dari sana kami tidak lama prosesnya, di 2019 kami mengajukan diri sebagai untuk pembiayaan LPDB waktu itu, bisa di-create dengan cepat, dan kami bisa mendapatkan pembiayaan waktu itu dalam 2 tahap, itu 10 miliar dan 5 miliar, seperti itu. Nah, prinsip ini yang terpenting dari sisi kepatuhan, kemudian sumber daya, dan yang terpenting adalah dari sisi teknologi. Nanti untuk teknologi, saya kira Bapak Ibu sekalian bisa sharing dengan Join, karena Join saya kira salah satu lembaga penyedia layanan sistem yang sudah sangat dipercaya begitu, dan mudah-mudahan nanti Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sekarang ada lagi lembaga pembiayaan itu dari PIP, Kementerian Keuangan, Pusat Investasi Pemerintah, itu untuk menyalurkan UMI Ultra Mikro.
saya kira syaratnya juga tidak berbeda jauh Bapak Ibu sekalian, tetapi dari segi jaminan ini lebih murah karena dia hanya meminta cash collateral itu 10% dari total pinjaman yang kita bisa dapatkan dari UMI. Ini nanti Bapak Ibu sekalian, teman-teman gerakan koperasi semua yang berminat untuk menyalurkan UMI, nanti kami bisa menjembati, tapi persiapkan diri dulu seperti apa yang kami sampaikan tadi. Karena saat ini sudah ada 3 koperasi di luar kami di Bali yang bisa menyalurkan UMI secara langsung dengan MOU dengan PIP Kementerian Keuangan, seperti itu. Oke, Bapak Ibu sekalian, hal yang sangat penting disampaikan, yang perlu kami sampaikan terkait dengan bagaimana kita mengakses pembiayaan dari pemerintah, itu tentunya yang pertama dari sisi laporan keuangan Bapak Ibu sekalian, itu harus sehat dan berkinerja baik. Khususnya yang perlu menjadi perhatian itu adalah di NPL, karena kemanapun kita melangkah, biasanya yang pertama yang ditanyakan itu adalah masalah berapa sih NPL koperasinya, begitu. Nah, ini mungkin bisa distandarkan dengan standar perbankan, itu di angka tidak boleh lebih dari 5%. Kemudian yang kedua, sistem yang dimiliki itu harus memadai Bapak Ibu sekalian, khususnya apabila kita menjadi penyalur KUR, karena ini kita harus melakukan kerjasama atau PKS dengan beberapa lembaga pemerintah, baik itu OJK, itu harus host to host, kemudian SIKP, kemudian penjamin, dalam hal ini Jamkrindo ataupun Jamkrida, ini semua berbasis host to host. Nah, ini dari sistem harus memang teruji dengan baik, sehingga nanti tidak terkendala untuk itu. Kemudian yang khusus untuk KUR, Bapak Ibu sekalian, apabila berminat nanti mungkin bisa sharing dengan Dinas Koperasi selaku pembina tingkat kabupaten atau provinsi. Itu salah satu syaratnya kita harus berani diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kemudian yang berikutnya adalah dari sisi sumber daya manusia. Tentunya ini memegang peranan yang sangat penting Bapak Ibu sekalian, karena sistemnya semua sudah berbasis host to host. Ini harus memiliki sumber daya manusia yang handal, khususnya di IT, sehingga nanti bisa terus berbenah, artinya dari sisi digital seperti itu. Nah, sekarang hari ini kan hadir Join. Saya kira Join ini salah satu solusi bagi Bapak Ibu sekalian semua yang saat ini mungkin dari sisi programnya mungkin masih harus terus dibenahi, begitu nanti terus berbenah, dan mungkin salah satu solusinya nanti Join bisa memberikan solusi untuk itu. Oke, next. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, teman-teman gerakan koperasi, pengalaman yang kami bisa bagikan kepada Bapak Ibu sekalian selaku gerakan koperasi, dan tentunya semangat kita ini kita akan sebentar lagi akan merayakan Hari Koperasi kita di bulan Juli, tepatnya di tanggal 12 Juli. Bagaimana kita tetap semangat untuk mengelola koperasi ini, Asumkaro bisa memberikan manfaat yang maksimal kepada seluruh anggota. Dengan demikian, saya akhiri berbagi pengalaman hari ini, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian semua, dan sekali lagi saya mohon maaf mungkin di dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan Paramu Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjabarannya yang luar biasa ya Pak Wayan. Semoga
ilmunya juga sampai ke rekan-rekan koperasinya, dan tentunya juga kami join, terima kasih sudah disupport. Mungkin nanti kita bisa kembali berdiskusi atau berkolaborasi dengan koperasi Guna Primadana ini untuk membantu juga rekan-rekan koperasi. Baik Bapak Ibu sekalian, pemaparan yang sangat luar biasa tentunya dari Pak Wayan. Semoga bisa mengikuti jejak dari KSP Guna Primadana tentunya untuk koperasi-koperasi ini. Sebelum saya melanjutkan acara selanjutnya, untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin sekiranya ada pertanyaan kepada Pak Wayan Suyatna selaku manajer KSP Guna Primadana ataupun ke Jidewa terkait untuk asesornya juga, bisa langsung di kolom chat dari Zoom meeting pada pagi hari ini. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut ke acara selanjutnya, yakni pemaparan dari produk Join dari tim Join. Mungkin waktu dan tempat bisa saya berikan. Ya, jadi terima kasih atas waktunya Laksmi yang telah diberikan kepada saya. Jadi sebelumnya perkenalkan di sini nama saya Kadek sebagai koneksekutif di Join. Kemudian selamat pagi kepada Bapak Ibu yang hadir dalam acara webinar pagi hari ini. Jadi izinkan saya di sini menyampaikan materi sedikit mengenai tentang sistem digitalisasi atau produk-produk yang dimiliki oleh Join. Nah, mulai yang pertama dari aplikasi sistem koperasi atau Kopmex. Kopmex adalah aplikasi berbasis website berupa sistem manajemen core banking untuk membantu koperasi dalam operasional dan pertumbuhan koperasi. Yaitu istilahnya core banking ini adalah digunakan sebagai sistem induk yang ada di koperasi dari segala jenis transaksi kemudian sampai ke pelaporan itu sudah ada di core banking. Nah, kemudian keunggulan dari sistem Join yaitu sistem ringan dan mudah diakses di mana saja dan kapan saja. Artinya sistem kita itu sudah berbasis web-based. Web-based itu bisa dibuka di mana saja, kapanpun dan dimanapun, asalkan ada jaringan internet. Nah, kemudian yang kedua, manajemen data lebih cepat dengan modul yang lengkap. Nah, kemudian pembukuan otomatis untuk semua transaksi, kemudian pembuatan laporan atau laporan yang lengkap dan otomatis juga. Kemudian modul akuntansi dan laporan keuangan sudah sesuai dengan SAK EKTAP. Jadi sistem kita sudah mengacu dengan peraturan Permenkop 13 tahun 2015 sesuai dengan SAK EKTAP. Kemudian selanjutnya manajemen sisa hasil usaha. Nah, jadi di sistem kita sudah tercover sampai ke sistem pembagian hasil usaha atau SAU, itu sudah otomatis juga. Kemudian konfigurasi tanda tangan dan persetujuan transaksi juga sudah otomatis. Kemudian meningkatkan pendapatan koperasi dan layanan untuk anggota dengan PPOB. Jadi di dalam sistem kita itu sudah ada juga PPOB-nya atau payment online banking seperti pembelian pulsa, kemudian pembelian pulsa listrik, pembayaran BPJS, PDAM itu sudah ada di dalam sistem kita. Jadi dari koperasi juga bisa menambahkan biaya admin di sana untuk koperasinya mendapatkan income lebih seperti itu. Kemudian selanjutnya juga ada pemantauan aktivitas transaksi koperasi dan keamanan data yang lebih terjamin karena menggunakan cloud server. Jadi di kita itu menggunakan cloud server Google untuk menampung data-data yang ada di koperasi. Jadi istilahnya data koperasi itu akan terbackup otomatis oleh sistemnya setiap hari. Istilahnya datanya akan aman terkunci di cloud server. Kemudian tampilan yang mudah dimengerti dan mudah dipahami. Jadi tampilan di core banking kita itu istilahnya simple dan mudah dipahami. Kemudian pengaturan pengguna dan hak akses yang dinamis. Jadi nanti setiap hak akses untuk masuk ke sistem core banking ini bisa diatur. Kemungkinan misalkan dari teller nanti hanya bisa mengakses menu teller, kemudian mungkin dari pengurus dan pengawas hanya bisa melihat dashboard transaksi saja. Kemungkinan nanti dari ketua atau manajer yang memegang kendali penuh sistem core banking tersebut. Mungkin next. Ya, jadi
di kita Join tidak hanya penyedia core banking saja, tapi juga ada penyedia pendukung yaitu dari aplikasi Comex Mobile atau mobile banking dan aplikasi kolektor. Jadi dari aplikasi kolektor yang dibuat untuk kolektor koperasi untuk membantu proses penagihan dan rekonsiliasi otomatis di lapangan. Jadi istilahnya kolektor nanti turun ke lapangan, melakukan transaksi lewat HP Android atau lewat mobile. Nah, jadi ketika ada transaksi di lapangan, dia akan langsung terintegrasi dengan komputer yang ada di kantor. Istilahnya tidak rekap secara 2 kali, istilahnya tidak memakai pencatatan konvensional lagi. Ketika ada penginputan di lapangan transaksi kepada nasabah, dia akan langsung terintegrasi dengan komputer yang ada di kantor. Nah, kemudian di aplikasi kolektor tersebut juga sudah ada notifikasi jatuh tempo, jadi kolektornya bisa memprioritaskan nasabah siapa yang pertama dicari, karena sudah ada notifikasi jatuh tempo debitur di aplikasi kolektornya. Jadi fungsi dari aplikasi kolektor itu bisa penarikan, kemudian transaksi penarikan, kemudian pembayaran angsuran, dan transaksi pembayaran simpanan. Kemudian pencarian data nasabah yang otomatis. Jadi dari aplikasi kolektor untuk nanti menginput di lapangan bisa diketikkan nama nasabah atau bisa di-scan barcode. Jadi nanti bisa dibagikan barcode-nya satu-satu ke nasabah untuk mempermudah si kolektor mencari nama nasabahnya. Nah, kemudian pembuatan laporan yang otomatis. Jadi setiap harinya sudah tercover laporannya di sistem kolektornya. Rekapan setiap harinya sudah ada laporannya. Kemudian bisa digunakan di App Store dan di Play Store. Nah, ini juga keunggulan di kita, di istilahnya di HP Android juga bisa, kemudian di iOS atau iPhone juga bisa. Nanti akan di-download di Play Store atau di App Store seperti itu. Kemudian selanjutnya ada layanan mobile. Jadi dari aplikasi mobile banking, anggota atau nasabahnya juga bisa melakukan pemantauan atau cek saldo dari rumah, kapanpun dan dimanapun juga bisa dari HP-nya nasabah masing-masing. Nah, jadi dari aplikasi mobile banking juga bisa membranding koperasi, karena nanti aplikasinya akan muncul di Play Store. Nanti nasabahnya akan mendownload aplikasi mobile bankingnya di Play Store secara tidak langsung, jadi kelihatan lebih terkenal di kalangan masyarakat, dan diharapkan nanti dapat memupuk rasa kepercayaan anggota terhadap koperasi untuk juga ikut berpartisipasi di dalam koperasi, karena anggotanya bisa cek saldo dari manapun juga bisa. Kemudian pembayaran iuran atau angsuran mudah dari mana saja dan kapan saja. Jadi dari aplikasi mobile banking, anggota atau nasabahnya juga bisa melakukan pembayaran iuran simpanan seperti simpanan wajib atau simpanan berjangka deposito, itu bisa dilakukan transaksinya lewat mobile banking. Nah, selain itu juga bisa melakukan pembayaran angsuran pinjaman dari mobile banking. Nah, kemudian transparansi data kepada anggota. Jadi istilahnya kalau sudah ada mobile banking, jadi koperasi lebih transparan, karena setiap ada mutasi tabungan juga kelihatan di mobile banking si nasabahnya. Nah, kemudian bisa juga transfer antar rekening atau antar bank. Nah, ini juga keunggulan di kita, bisa transfer antar bank ke semua bank juga bisa, kemudian transfer antar anggota juga bisa. Nah, selain itu juga bisa pembayaran PPOB. Jadi nasabahnya juga bisa melakukan pembelian top up pulsa seperti pulsa listrik, kemudian pembayaran PDAM, kemudian BPJS, kemudian seperti layanan e-wallet, Shopee, Oppo, Dana, dan lain-lain. Itu bisa dilakukan di mobile banking nasabahnya masing-masing. Jadi dari aplikasi mobile banking juga koperasinya akan mendapatkan income lebih atau income tambahan. Jadi setiap bulannya, misalkan koperasi A bisa memotong untuk administrasi, misalkan 5.000 per nasabah yang pakai mobile banking. Jadi sekarang dikalikan 5.000 per pakai yang mobile banking, itu juga bisa akan mendapatkan income lebih untuk koperasinya. Nah, kemudian next. Nah, di sini hal yang paling menarik di sini, di kita ada paket starter dan paket beginner. Nah, mulai dari paket starter, modul-modul yang didapatkan di koperasi mulai dari fitur real-time dashboard. Jadi
dari real time dashboard, kemudian anggota, fitur anggota, kemudian produk simpanan atau pinjaman, kemudian laporan, kemudian pegawai, kemudian modal penyertaan, kemudian akunting. Jadi di akunting juga kita sudah lengkap dari jurnal umum, buku besar, buku keseharian, kemudian neraca saldo, perubahan ekuitas, dan sisa hasil usaha. Kemudian ada juga layanan PPOB-nya, dan pengaturan awal dan migrasi data dilakukan koperasi secara mandiri. Kalau yang paket starter, di sana nanti ada buku panduan atau manual booknya untuk dilihat koperasi sebagai acuan nanti untuk menyeting awal sistemnya. Nah, kemudian ada juga paket beginner, jadi paketnya sudah didapatkan sangat lengkap, yaitu dari real time dashboard, kemudian fitur anggota, kemudian produk simpanan dan pinjaman, kemudian laporan. Jadi di laporan kita juga sudah lengkap sampai laporan RAT. Jadi setiap tahunnya nanti kalau dari koperasi mengadakan RAT, laporan RAT-nya tinggal di-download saja. Kemudian juga ada juga sampai lengkap ke penilaian kesehatan koperasi. Kemudian ada modal penyertaan, kemudian akuntingnya juga sudah lengkap. Kemudian ada menu teller, kemudian kolektor, kemudian ada kupon. Jadi setiap misalkan koperasi ingin mengadakan RAT, jadi menu kupon undian bisa juga dipakai nanti kalau misalkan koperasinya mengadakan undian. Nah, kemudian ada transaksi kas dan penilaian kesehatan. Jadi dari paket starter kita mulai banding dengan harga 11.988.000 per tahun, itu belum PPN 11%. Jadi itu dibayarkan setiap tahun. Kemudian ada paket Comex Beginner, mulai dari 45 juta itu dibayarkan sekali, bisa dicicil 3 tahun. Nah, kemudian 20 juta untuk biaya migrasi data, mulai dari migrasi data sampai ke tahap pendampingan training. Jadi di kita istilahnya tidak istilahnya vendor sekali beli putus. Nanti kita akan pandu, ada sistem training selama 3 sesi dan 1 kali saat pendampingan live. Jadi kendati pun setelah saat pendampingan live, misalkan ada terkendala terkait dengan sistem, nanti bisa dikomunikasikan lewat grup. Nanti akan dipandu oleh tim CS kita. Jadi setiap satu koperasi ada tim CS kita yang menghandle. Nah, kemudian selanjutnya, next. Nah, ini di sini jadi kita ngadain promo yang sangat menarik bagi peserta webinar yang hadir dalam acara siang hari ini. Jadi kita ngadain promo berlaku sampai 14 Juli, promo terbatas hanya untuk peserta webinar. Jadi kita sebenarnya harga yang dari 65 hanya dapat paket core sama kolektor, tapi di sini juga dari harga 65 sudah dapat core, kolektor, dan mobile banking. Jadi dapat mobile banking untuk transfer antar anggota dan layanan PPOB. Nah, kemudian kalau untuk paket yang starter itu bisa dicoba akses demonya gratis selama 2 bulan, kemudian dibayarkan selama 1 tahun sekali untuk pemakaiannya. Dibayarkan untuk cloud servernya saja, tidak ada instalasi awalnya, tetapi instalasi dilakukan koperasi secara mandiri. Jadi kemungkinan nanti dari Bapak Ibu yang tertarik istilahnya untuk mengetahui informasi lebih lanjut bagaimana tentang teknis demo atau kinerja sistemnya, mungkin bisa hubungi tim CS kami. Jadi saya langsung akan nanti komunikasi dengan koperasi untuk demo teknis lebih lanjut. Di berikutnya. Ya, ini link nanti untuk diakses di paket starter. Jadi ini untuk di-scan gininya, barcode-nya akan kelihatan nanti muncul link untuk paket starter demonya. Itu bisa diakses di koperasi untuk dicoba. Nah, kemudian selanjutnya selanjutnya sesi tanya jawab. Jadi mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu bisa diajukan. Oke, terima kasih Kade atas pemaparannya terkait produk-produk Join. Mungkin sekiranya Bapak Ibu koperasi yang telah bergabung pada pagi hari ini sampai siang hari ini ada yang ingin dipertanyakan terkait koperasi penyalur kurnya ataupun terkait produk Join,
dan mungkin sharing-sharing bersama Jidewo di sini ataupun dengan Pak Wayan. Mungkin bisa langsung dituliskan di room chat beserta dengan instansinya juga. Terima kasih Mbak. Jadi Titiang dari Koperasi Silihase mungkin tidak lewat chat ya, karena mungkin pesertanya kurang banyak ya. Rahajeng, Pak Aji Dewa dan Pak Wayan Suyatna yang dari Koperasi Silihase niki. Rajang Pak. Yang Sumiarte dari Koperasi Silihase. Selamat dan sukses Pak Wayan. Sudah tadi pemaparan tadi, mulai kita ketemu pertama waktu acara ya sertifikasi sampai sekarang belum sampai ya, belum sampai yang ketemu Pak Wayan padahal dekat Riki. Mungkin kita pernah ketemu di jalan aja. Baik Aji Dewa, masalah di di sistem di join ya. Kami berjalan, terima kasih. Kami kemarin ya artinya atas kemudahan yang diberikan oleh Join ya. Karena permasalahan kami yang ada, jadi kami sudah sharing dengan Mbak siapa ya? Kemarin itu ya akhirnya kita minta kemudahan untuk pelaksanaan dengan Join. Kalau sistem yang tadi disampaikan Pak Kadek itu paham, kami tinggal mengeksekusi, namun kami belum bisa melangkah ya lebih jauh karena terus terang dari sisi likuiditas kami sangat memprihatinkan. Ya, nah ini yang mau kita sharingkan, ya konselingkan dengan Pak Wayan Suyatna, apa yang bisa dibantu oleh Pak Wayan berkaitan dengan kondisi yang ada di Koperasi Silihase. Pak Wayan yang saya hormati, tadi pemaparannya luar biasa, ya. Jadi capaian-capaiannya juga luar biasa sehingga kami ya sangat ingin ya. sangat tertarik dengan apa yang Pak Yan sampaikan. Namun pertama berkaitan dengan kami belum bisa melangkah ke KUR ya karena dari sisi permodalan likuiditas kami tidak begitu kuat ya sehingga mungkin cenderung pertanyaannya bagaimana kami bisa menguatkan likuiditas kami melalui menambah permodalan. Yaitu Pak Yan, kami pernah mengakses LPDB. Ya, pertama pernah kita diberikan tapi karena kecil terus terang kami ya dikatakanlah menolak waktu itu karena kami tidak tahu ya. Karena dikasih hanya 500 waktu itu kami menolak karena ya, kalau kita mohon di internal kita di sini juga memungkinkan untuk lebih ya dengan jaminan yang ada yaitu terus permohonan kedua kami ke LPDB ada penolakan karena kami tidak mencairkan kredit, Pak Yan. Jadi karena kami kekalahan likuiditas, sehingga kami pada tahun pandemik ini, ya 20, 21, 22 ya, 22 kami sudah mulai sedikit-sedikit. Kami tidak bisa mencairkan kredit. Jadi yang kedua, memang ada kemudahan dari LPDB, kami tidak membayar pokok. Sehingga penolakan dari LPDB pertama karena kami tahun 2021 itu tidak mencairkan kredit dan tidak
membayar pokok dari cicilan kami yang ada di LPD, itulah dasar penolakan dari LPD. Nah, oleh karena itu, saya ingin mendapat solusi dari Pak Wayan, adakah solusi buat kami menyikapi hal-hal tersebut? Ya, mungkin kami dari Siliase tidak berbicara masalah kur, ya, karena memang sangat jauh buat kami melangkah ke arah itu. Mungkin itu Pak Wayan, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada pagi hari ini, Pak Dewa, Haji Dewa, terima kasih kami bisa bergabung pada pagi hari ini. Terima kasih. Oke, sama Bapak atas pertanyaannya. Mungkin dari Pak Wayan mau langsung jawab. Tian coba rangkum deh pertanyaannya tadi dari Koperasi Siliase. Kebetulan ini klien kami juga di sini. Bagaimana koperasi bisa menguatkan likuiditas dengan penambahan permodalan? Terus bagaimana proses di LPDB juga karena beberapa ada penolakan terkait pencairan kredit dan solusinya. Mungkin Nike dari Pak Wayan bisa dibantu untuk dijawab ataupun nanti ditambahkan oleh Jidewa. Waktu dan tempat untuk menjawab pertanyaan saya silakan. Terima kasih. Terima kasih Sri atas waktu dan kesempatannya. Salam sehat Pak Sumiarto, salam sehat selalu. Ya, sehat Pak Wayan, sehat. Salam. Jarak kita sebenarnya dekat kan, cuma susah ketemunya gitu. Gitu. Ya Pak Wayan. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu dan lebih bagus sharingnya Pak. Nah, izin saya menanggapi apa yang Pak sampaikan tadi, Bapak Pak Sumiarto ini dari Koperasi Siliase. Ini terkait dengan pembiayaan pengalaman kami di Koperasi Simpan Pinjam Guna Prima Dana. Itu terkait dengan LPDB. Kalau LPDB itu kalau kami lihat dari sisi dia lebih pada ke jaminan gitu kan. Nah, seperti itu. Artinya karena di situ diminta kolateralnya itu biasanya kan nilainya 100% dari nilai pembiayaan yang diberikan oleh LPDB gitu kan. Nah, seperti itu. Karena kami 2 kali mengakses LPDB, 2019 itu 10 miliar dan 2020 10 miliar dan 2021 itu lagi 5 miliar. Nah, seperti itu. Kami melihat kalau standarnya saya kira setiap koperasi kami yakin apabila seperti yang kami paparkan tadi sudah menyiapkan itu, kami yakin dari segi persyaratan kami kira sudah bisa lolos. Cuma kan biasanya yang kendala itu biasanya koperasi itu tidak memiliki jaminan yang cukup sebagai jaminan tambahan ke LPDB. Karena biasanya LPDB itu meminta 100% jaminan itu dari nilai pinjaman yang diberikan. Nah, seperti itu. Seiring berjalannya waktu, kami kira LPDB juga membuka diri. Tiang lihat Pak Sumiarto, rekomendasi saya, artinya kemarin Pak ditolak begitu. Tentunya itu bisa menjadi evaluasi apa sih yang menyebabkan kita ditolak. Karena kami dulu 2020 itu pertama kali masuk itu juga mengalami beberapa kendala, tetapi kendala ini kami sikapi secara positif, sehingga semangat kami waktu itu walaupun kami tidak bisa mendapatkan waktu itu, tapi syukur-syukur kami bisa langsung mendapatkan, itu minimal kami dapat ilmunya dulu dari LPDB, karena banyak manfaat yang kami dapatkan dari sisi tata kelola, manajemen juga dari LPDB. Minimal kami dapat ilmunya dulu, itu prinsip kami dulu, sehingga dengan demikian kami akan selalu semangat untuk berbenah terhadap kelemahan internal di koperasi kami. Nah, seperti yang Pak uraikan tadi,
itu kan mungkin yang menyebabkan ditolak itu kan salah satunya mungkin karena tidak melakukan pencairan kredit dan Ya. pembayaran angsuran pinjaman ke LPD. Seperti itu Pak ya? Ya, benar Pak. Ya. Nah, sekarang seiring dengan berjalannya waktu kan yang lihat sisi apa namanya, khususnya kita mengandalkan sektor pariwisata kan sudah mulai bergeliat. Artinya kondisi ini kan sudah berubah, kami kira. Mungkin Pak bisa lakukan apa namanya permohonan ulang ke LPDB. Seperti itu mungkin bisa lebih dimaksimalkan saat ini karena mungkin sisi kelemahan tadi sudah bisa teratasi dengan situasi terkini saat ini gitu Kak. Karena kami melihat LPDB ini sekarang sedang gencar-gencarnya Pak gitu kan. Karena kami beberapa kali sampai dikirimin surat artinya untuk memohon kembali LPDB itu. Nah, seperti itu. Solusi saya sih itu Pak yang bisa dilakukan. Di samping itu mungkin dari sisi internal Pak bisa meng-create permodalan yang berasal dari internal gitu kan. Nah, sekarang kan situasi sudah mulai pulih begitu, saya kira sumber permodalan internal juga mungkin sekarang sudah mulai bisa lebih dimaksimalkan itu baik dari sisi simpanan pokok dan simpanan wajib atau apa namanya produk-produk yang Pak miliki di internal seperti itu. Nah nanti Pak juga ada UMI Pak, artinya dari Kementerian Keuangan karena saat ini kami juga diminta rekomendasi oleh Kementerian Keuangan koperasi mana sih yang mungkin bisa dijembati untuk bisa menyalurkan kredit ultramikro. Nah, itu dari sisi jaminannya cuma 10% Pak dari total plafon yang mereka berikan oleh PIP Kementerian Keuangan. Cuma ada pembatasan pembiayaan kepada anggota itu hanya maksimal sampai 20 juta per orang seperti itu. Itu Pak. Nanti kalau memang bisa sharing Pak lebih lanjut lewat darat begitu. Sehingga nanti lebih enak kita untuk ngobrolnya atau Pak mungkin ada waktu nanti kita bisa diskusi di kantor kami di KSP Guna Primadana. Seperti itu Pak. Baik Pak Wayan. Jadi memang kami ada rencana ketemu. Saya sudah sering ingin melangkah ke arah Bapak ya, konseling lah dengan Bapak. Ya kaitan mungkin saya sampaikan hasil diskusi kami waktu pertemuan di Grand Mega, mungkin dari pihak Bapak juga diundang waktu itu, saya hadir Pak. Tapi kayaknya dari Primadana tidak hadir waktu itu, dari kementerian ya, Kementerian Koperasi memang dari pihak LPDB menyampaikan ya langkah-langkah selanjutnya, namun setelah itu kami disarankan untuk mengulang pengajuan pinjaman yang seperti apa Pak Wayan sampaikan tadi. Jadi sebelum mungkin melangkah ke sana, karena terus terang memang benar effortnya cukup besar Pak, yang ke arah LPDB dan jaminan ya. Nah kami itu yang menjadi permasalahan buat kami, khususnya yang mengenai jaminan Pak. Karena kalau dulu memang yang kami gunakan adalah jaminan kami sendiri ya, karena tidak ya artinya ya atas nama pengurus lah, tidak atas nama koperasi Pak. Jadi nah untuk tahun ini kembali keluarga akan mohon izin keluarga untuk bisa dipakai jaminan itu sangat ya tidak untuk kondisi saat ini belum boleh, sehingga kami mengalami kesulitan berkaitan dengan jaminan Pak Yan. Mungkin nanti berkaitan dengan UMI itu kami akan main ke kantor Bapak, bisa konseling dengan Bapak apa sih langkah-langkah yang harus kita lakukan berkaitan dengan program tersebut. Mungkin itu Pak, terima kasih atas ya masukan sehingga kami bisa melangkah seperti tadi
yang Pak sarankan itu untuk mendapatkan permodalan dari anggota sementara sangat sulit Pak, karena memang bahasanya walaupun kondisi pariwisata sudah membaik, namun belum menyentuh untuk bagaimana dia bisa menempatkan dari sisi permodalan. Mungkin itu Pak Wayan, terima kasih. Mungkin kami akan merapat ke Bapak untuk bisa konseling kaitan dengan bagaimana kami untuk menambah permodalan. Mungkin itu Pak Wayan, terima kasih. Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Wayan atas jawabannya dan tentunya pemaparannya. Mungkin nanti bisa langsung door to door ya dari Siliase ke Donganan terus ke Guna Primadana juga. Di sini juga ada pertanyaan baru Niki dari KDR Yase Koperasi Arisanti Mas Gianyar. Di sini ada pertanyaannya bagaimana langkah nyata yang konkret dari kami join untuk membantu dalam menguatkan koperasi-koperasi yang ada di Bali terkhusus yang sudah hadir dalam webinar ini ke depannya atas berbagai masalah yang dihadapi selain dari sistem penyaluran KUR dan penawaran kerjasama digitalisasi koperasi yang sudah dipaparkan tadi sangat bagus dan jelas semua. Pak KDR Yase harapannya bisa mengikuti jejak koperasi Guna Primadana yang sudah sukses. Astongkare. Baik, di sini bagaimana langkah nyata yang konkret mungkin dari Ji Dewo mungkin ada yang mau disampaikan terlebih dahulu untuk membantu untuk menjawab pertanyaan ini sebelum dari kami dari Join. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Mungkin apakah suara saya bisa didengar ya? Saya. Ya, Pak Tut. Bisa, Ji. Pak Tutsumi, luar biasa ini. Kalau dari sisi pengelolaan mungkin Pak Tutsumi sudah nggak bisa ditandingin lagi ya, karena beliau expirednya adalah BPR, perbankan. Nah mungkin sedikit kami ingin sharingkan dengan Pak Tut, karena apa? Karena koperasi itu kan berbasis anggota ya Pak Tut ya. Jadi seharusnya anggota itu kan pemilik koperasinya Siliase. Mestinya dia ketika sekarang likuiditas apa yang disampaikan kalau nggak salah yang evaluasi atau deteksi risiko-risiko yang muncul di Siliase itu mungkin risiko keuangan saja. Yang pertama mungkin risiko pinjaman, Pak Tut. Ya, risiko pinjaman. Kemudian risiko likuiditas, risiko kecukupan modal atau capital adequacy ratio-nya. Kemudian, risiko operasional itu kan di dalamnya ada SDM, kemudian ada proses dan sistem itu sudah tidak disangsikan lagi lah gitu. Ya. Nah, kemudian yang saya ingin sharingkan juga bersama Pak Tut dan rekan-rekan semua, ya, dalam rangka kita mewujudkan menuju koperasi yang modern, tentunya tidak hanya sistem saja, tetapi bagaimana kita bisa mengevaluasi atau mencarikan solusi dan strategi terhadap risiko-risiko yang ada di saat ini ketika kita mengelola usaha simpan pinjam. Jadi harapan juga kita semua dengan terbitnya peraturan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 ini tentang PPSK, pemberdayaan sektor keuangan ini, kita masih diberikan waktu nanti 2 tahun ke depan untuk mempersiapkan diri, berbenah diri ketika nanti kita memilih untuk pengawasannya oleh OJK gitu. Nah, mungkin nanti bisa di-sharingkan Pak Wayan Suyatne ya, sebagai manajer Koperasi Guna Primadana yang tentunya sudah diperiksa dan sudah diawasi oleh OJK, seperti apa sih pengawasan OJK gitu. Nah, mungkin itu bisa di-sharingkan kepada teman-teman supaya rasa ketakutan teman-teman itu tidak lebay gitu, tidak berlebihan gitu. Kalau pengamatan kami, mungkin Pak Tut juga sudah biasa diawasi OJK dulu waktu di perbankan. Kalau menurut saya sih tidak ada
takut-takut banget ya dengan diperiksa oleh OJK, karena OJK itu memeriksa apa yang diperiksa berdasarkan aturan yang kita punya sebenarnya. Kita kepatuhan kita terhadap badan hukum privat kita, seperti misalnya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kemudian peraturan khusus yang kita punya. OJK itu hanya memeriksa dari sana. Ada temuan tidak? Setelah ada temuan, kemudian kita adakan exit meeting, kemudian diberikan tanggapan. Nah, kalau misalnya itu pelanggaran yang berat, mungkin ada sanksi ya. Kalau pelanggaran sedang, mungkin itu akan diberikan solusi, atau ringan diberikan solusi. Seperti itu sih kalau menurut experience saya sebagai perbankan juga dulu, dan sekarang juga praktisi, juga sebagai narasumber yang sering memberikan materi untuk koperasi simpan pinjam. Nah, artinya ini, teman-teman di koperasi, yuk kita rubah mindset kita sekarang, ya. Bagaimanapun kita kan ingin menuju koperasi yang sehat ya. Koperasi yang sehat, minimal kita bisa mendeteksi risiko-risiko yang muncul dan mencarikan solusi terhadap apa yang terjadi di koperasi kita. Ya, tidak barang mati istilahnya gitu, Pak. Jadi mencarikan strategi ke depan atas apa yang kita evaluasi saat ini. Nah, begitu kalau saya tanggap juga dari Pak Wayan Suyatno tadi, beliau juga belajar dari risiko yang ada tadi, sehingga menjadi bahan evaluasi untuk strategi ke depannya, sehingga beliau ada seperti sekarang ini karena hasil daripada memitigasi risiko. Ya, jadi meminimalkan risiko. Kalau menghabiskan risiko nggak mungkin kayaknya ya, nonsen, tapi meminimalisir risiko yang muncul akibat dari pengelolaan kita, terutama di sektor keuangan. Nah, mungkin itu yang dapat saya sharingkan kepada teman-teman ya, dalam rangka kita nggak usah membuat koperasi besar dulu, koperasi sehat aja ya, koperasi sehat. Untuk lebih jelasnya nanti bisa kita sharing-sharing bersama lagi di luar kesempatan ini. Dan untuk itu waktu kami persilakan dulu untuk Terima kasih Dewa atas saran pendapatnya, sehingga kita bisa ya membenahi lagi lah kondisi-kondisi yang ada. Ya, pasti bisa Pak Dut. Semangat Pak Dut. Terima kasih. Baik, Suksoma Jidewa atas penambahannya. Di sini coba saya lagi untuk menjawab dari KDR Yase Koperasi Ari Cinta Mas Gianyar. Bagaimana langkah nyata yang konkret dari Join untuk membantu dalam menguatkan koperasi-koperasi yang ada. Di sini tentunya selain menyediakan produk-produk yang sudah dipaparkan tadi, dalam hal ini yang sesuai standar pemerintah, sesuai regulasi, juga terkait dari pemaparan JDW juga yang selalu mendukung kita untuk bergeraknya sesuai regulasi, arahan pemerintah. Kami juga membangun koperasi menjadi koperasi modern dan bisa bertahan di era digitalisasi ini tentunya. Karena kan tentunya digitalisasi bakal terus bertumbuh gitu, sehingga kami juga ingin koperasi juga ikut serta bertumbuh seperti itu. Dan membangun koperasi ini juga Join akan terus mengembangkan produk-produk inovasi. Mungkin nanti bakal ada juga webinar-webinar selanjutnya yang bisa kita lebih kerucutkan produk-produk inovasi dari Join yang bisa membantu lagi menguatkan koperasi-koperasi yang ada khususnya di Bali ataupun di Indonesia. Terlewat juga dari produk-produk yang sudah kami miliki. Tentunya itu juga sudah menguatkan dan membantu koperasi di era digitalisasi saat ini, dan kedepannya akan terus kita inovasikan yang sesuai dengan arahan pemerintah juga inovasi-inovasinya. Tentunya juga di sini langkah konkret dan langkah nyata kan Pange. Tentunya untuk bapak-bapak, ibu-ibu di sini kami Join juga sangat membuka diri untuk jika ada yang ingin berkonsultasi terkait koperasi modern, terkait lanjutannya juga dengan digitalisasi kan Pan. Jadi bisa banget untuk menghubungi kami, menghubungi Join terkait konsultasi tersebut. Selebihnya pengarahan juga produk apa nih yang bisa dan membantu dari koperasi-koperasi. Tentunya kan berbeda-beda case yang ada kan Pan.
Dan selain itu juga kita juga kalau bisa saya infokan produk inovasinya juga nantinya bakal ada pengiriman notifikasi, terus ada bantuan layanan pembayaran dan lain-lain yang masih terus kita develop untuk membantu koperasi dan tentunya juga lembaga keuangan mikro di Indonesia ataupun khususnya di Bali. Itu sih mungkin yang dapat saya sampaikan, langkah nyata, langkah konkret dari Join untuk membantu sesuai tagline kita ya, berkembang bersama. Di sini Join juga selain yang tadi sudah saya paparkan, mungkin dari Ji Dewa ada yang mau bisa ditambahkan, dipersilakan. Tapi di sini tentunya saya juga dan Join berterima kasih atas advisor kami dari Ji Dewa. Semoga ke depannya bisa terus membuat acara webinar ya terkait hal-hal yang mungkin menjadi isu, menjadi pertanyaan-pertanyaan di koperasi, bisa kita raise isunya untuk menjadi sebuah tema gitu untuk webinar untuk terus sharing knowledge kepada koperasi. Kantan dari saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Izin Mbak Wayan Suyatno. Pak Wayan Suyatno. Siap. Mungkin bisa di-sharingkan Pak Wayan Suyatno pengalaman diawasi oleh OJK sedikit saja mungkin supaya teman-teman ada gambaran, tidak ada rasa ketakutan lagi ke depannya gitu. Silakan Pak Wayan. Oke, terima kasih Ji Dewa atas waktunya. Izin teman-teman gerakan koperasi, kami sejak 2019 sebagai konstituensi salah satu lembaga keuangan bukan bank sebagai penyalur KUR, tentunya kami wajib melakukan PKS dengan otoritas jasa keuangan. Nah, seperti itu. Kalau kami tidak melakukan PKS, maka kami tidak diperbolehkan menjadi penyalur KUR, karena salah satu persyaratannya harus melakukan PKS dengan otoritas jasa keuangan. Pengalaman kami sudah 4 tahun diawasi oleh OJK. Kami setiap tahun selalu dilakukan audit oleh OJK. Itu auditnya tentunya menyangkut terkait dengan standar operasional prosedur yang kami miliki di internal. Sebagai dasar mereka melakukan audit. Nah, kemudian nanti kalau temuannya tentunya ada dari sisi administratif. Kalau administratif berarti kita tinggal memperbaiki saja. Kemudian ada sanksi gitu kan, pelanggaran berat, mungkin berupa denda. Ya, puji syukur artinya 4 tahun kami berjalan. Saat ini mungkin kami dari sisi administratif terus berbenah begitu, karena ini kami rasakan manfaatnya begitu kami diawasi OJK. Tentunya dari sisi keuangan, dari sisi bagaimana kami melakukan mitigasi ini kami bisa laksanakan dengan lebih baik begitu kan. Karena yang namanya diawasi tentunya kita kan ingin yang terbaik tentunya. Mungkin yang paling urgent kami kira bagaimana kita mampu mempertahankan tingkat net performing loan kita jangan lebih dari 5%. Itu intinya gitu kan. Kalau yang lain-lain saya kira standar semua sesuai dengan standar operasional manajemen yang kita miliki. Karena mereka juga mengacu auditnya ke situ gitu kan. Artinya bukan standarnya perbankan gitu kan. Karena kita kan punya gini tersendiri koperasi sebagai lembaga keuangan bukan bank. Seperti itu sih teman-teman gerakan koperasi semua, sehingga seperti apa yang disampaikan oleh Aji Dewa tadi, kita tidak mempunyai sesuatu yang ketakutan yang berlebihan gitu kan. Cuma kan di sisi lain kami mendapatkan manfaat, kami bisa belajar dari dari OJK, kemudian kami juga dapat sistem secara gratis dari OJK, sehingga kami bisa untuk memitigasi risiko pinjaman itu lebih dini gitu kan. Karena kita akan mendapatkan record lewat SLIK gitu kan, sistem layanan informasi kredit. Nah, seperti itu. Sehingga kita artinya tidak mendapatkan calon-calon debitur sisa-sisa dari perbankan. Mungkin karena kita bisa lihat IDEP-nya gitu kan, artinya SLIK-nya dia lancar apa enggak dan lain sebagainya, dia punya kredit di bank lain gitu. Seperti itu. Saya kira sisi positifnya itu yang bisa kami dapatkan gitu kan. Kalau yang namanya pengawasan ya memang harus tertib secara administrasi gitu kan. Tepat waktu laporannya setiap
tidak boleh lebih dari tanggal 10 bulan berikutnya. Seperti itu sih, Jedewo. Bukan sesuatu yang sangat menakutkan, gitu kan. Artinya yang penting dilaksanakan secara konsisten seperti itu. Oke, itu demikian yang bisa kami sharing ke teman-teman seluruh gerakan koperasi hari ini. Baik, terima kasih Pak Wayan ya sudah sharing expirednya diawasi oleh OJK. Value-nya adalah kita mendapatkan knowledge ya, pengetahuan. Jadi pengetahuan supaya teman-teman tidak ada rasa ketakutan lagi gitu. Sepanjang kita sudah kepatuhan kita terhadap Badan Hukum Privat, yaitu tentang SOP, peraturan khusus tentang SOP kita di koperasi, saya rasa tidak apa ya, kalau kita bilang tidak menakutkan sekali gitu. Jadi kesesuaian kita, operasional kita dengan aturan-aturan yang ada di internal itu saja. Ya nanti kalau yang ringan mungkin kita akan, OJK itu kan dia memeriksa berdasarkan kalau kita ibaratkan dia seperti dokter, ya. Kita diperiksa, ditemui penyakitnya, kemudian diberikan obat gitu. Bukan seperti polisi. Kalau polisi kan pasal sekian, hukumannya sekian gitu, bukan begitu teman-teman ya. Nah itu mungkin kita bisa mempersiapkan diri dari sekarang untuk kedepannya menghadapi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 yang kita lagi menunggu peraturan pemerintah dan peraturan menterinya. Kita masih diberikan waktu 2 tahun ke depan. Jadi demikian waktu kami kembalikan. Baik, Suksomo Jidewo atas arahannya juga, dan Pak Wayan, terima kasih Niki arahan-arahan untuk kami itu juga tentunya, dan untuk rekan-rekan koperasi. Di sini ada pertanyaan kembali Niki ke Pak Wayan. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya di sesi kita pada siang hari ini. Bagaimana kiat Pak Wayan dengan situasi COVID kemarin agar NPL tidak tinggi? Karena sebagai penyalur KUR, laporan keuangan harus sehat, sedangkan sektor ekonomi Bali kemarin sangat terpuruk. Nah, mungkin dari Pak Wayan bisa dibantu untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Tariana Dewi. Terima kasih atas pertanyaannya juga. Kalau boleh tahu dari instansi mana? Kalau bisa Tian tahu Mbak Tariana Dewi dari instansi mana? Atau mungkin nanti bisa langsung di chat aja di room chat dari instansi mana supaya kami bisa tahu. Dan Koperasi Manegale, Seksama mungkin dari Pak Wayan bisa dibantu untuk mengakomodir pertanyaan Niki. Waktu dan tempat yang persilakan. Terima kasih atas waktunya. Pertanyaan yang sangat bagus dari Mbak Tariana Dewi terkait dengan bagaimana sih kita mengendalikan net performing loan. Ini faktor yang sangat penting, terutama di masa pandemi COVID-19. Nah, kami di Koperasi Simpan Pinjam Guna Primadana, begitu situasi pandemi dilakukan PPKM, kami membuat sebuah peraturan khusus itu terkait dengan kebijakan terkait dengan pinjaman. Itu mengacu kepada POJK, karena POJK kan memperbolehkan dilakukan restrukturisasi. Artinya baik itu penundaan angsuran pokok dan maupun bunga seperti itu, serta perpanjangan jangka waktu pinjaman. Berdasarkan atas peraturan itulah kami menurunkan dalam bentuk peraturan khusus di internal Koperasi Simpan Pinjam Guna Primadana, sehingga anggota yang terdampak dan memang benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya bisa kita lakukan restrukturisasi, baik itu dengan memberikan penundaan pembayaran angsuran pokok, penundaan pembayaran bunga seperti itu, terus dengan perpanjangan jangka waktu. Nah, di sisi lain tentunya biar tidak anggota yang masih memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran angsuran mereka ikut-ikutan terdampak pandemi COVID-19,
kami juga melakukan sebuah kebijakan itu dengan pemberian diskon bunga kepada anggota yang masih bisa melakukan angsurannya dengan baik di masa pandemi COVID-19. Sehingga motivasi anggota untuk bisa memberikan atau mengangsur setiap bulan itu masih bisa terjaga dengan baik, sehingga hal ini tidak sampai mengganggu dari sisi likuiditas gitu kan. Karena banyak yang tidak bayar kan, nah, sisi likuiditas kita pasti akan terganggu. Nah, oleh karena itu kami mengeluarkan sebuah kebijakan dengan pemberian diskon bunga kepada anggota yang bisa melakukan pembayaran angsuran pinjamannya sesuai dengan jadwal setiap bulan. Dan ini sangat ampuh kami lakukan selama 2 tahun masa pandemi 2020 dan 2021. Dan akhirnya berangsur-angsur di 2022 ini program itu sudah kami tidak berlakukan lagi, dan sekarang kita sudah memasuki masa normal. Seperti itu yang bisa kami lakukan. Saya kira demikian yang bisa kami sharingkan ke Mbak Tariana Dewi serta teman-teman yang lain, sehingga kami di masa pandemi tidak ada pembatasan penarian kepada anggota yang memiliki simpanan. Kemudian anggota yang memiliki pinjaman juga kami bisa memberikan kebijakan berupa restrukturisasi, baik itu penundaan angsuran pokok maupun bunga, serta perpanjangan jangka waktu, serta memotivasi anggota yang masih mempunyai kemampuan untuk bayar itu dengan pemberian diskon bunga. Sehingga likuiditas kami di masa pandemi tidak terganggu. Bahkan di tahun 2021 aset kami naik itu setahun itu 15 miliar, walaupun dalam situasi pandemi COVID-19. Di 2022 aset kami meningkat lebih tajam lagi, mencapai angka di atas 109 miliar dalam 1 tahun. Saya kira itu langkah-langkah yang kami lakukan. Demikian, Mak, yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik Pak Wayan, terima kasih atas arahannya juga, akomodirnya. Mungkin masih ada waktu lagi 1 pertanyaan nih King, ya, tapi sebelumnya udah dijawab juga sama Ji Dewa dari Pak Imade Agus Dwi Chandra Santika terkait penyaluran KUR, apakah dana yang disalurkan semua dananya dari pemerintah atau dana dari koperasi. Ini udah dibantu sama Ji Dewa, jadi seksama mungkin apa ada penambahan nih ada atau tidak dari Pak Wayan dan Ji Dewa? Mungkin ini pertanyaan terakhir untuk sesi siang hari ini. Izin, Mak, yang tambahkan tadi sudah dijawab chatnya oleh Ji Dewo. Memang benar adanya untuk penyaluran KUR itu dana yang disalurkan itu adalah dana koperasi, tetapi bunganya mengikuti ketentuan peraturan Menteri Perekonomian. Itu bunga KUR untuk pertama itu 6%, seperti itu. Terus pertanyaannya pasti kan koperasinya rugi karena kredit yang disalurkan murah gitu kan. Nah, dari situlah pemerintah nanti akan memberikan subsidi bunga setiap bulan dari outstanding pinjaman KUR yang kita berikan ke anggota. Nah, itu subsidi bunganya kalau kita gabung dengan pinjaman yang bunga yang kita terima dari anggota itu, kalau di koperasi kami itu sekarang nilainya paling tinggi gitu kan, lebih tinggi dari pinjaman multiguna yang kami salurkan kepada anggota, seperti itu. Nah, itu nanti tidak usah khawatir. Ini koperasinya memberi bunga murah 6%, terus koperasinya kan rugi karena bunganya murah gitu kan. Enggak, karena pemerintah nanti akan memberikan subsidi bunga setiap bulan dari outstanding KUR yang disalurkan, seperti itu. Baik, Suksomo Pak Wayan atas jawabannya, terus Dewo juga atas arahannya. Terima kasih banyak Niki. Jadi semoga rekan-rekan dari koperasi jadi bisa punya arahan dan punya gambaran untuk terkait hal ini, sehingga tidak bingung lagi nggih untuk terkait koperasi penyalur KUR Niki. Nanti mungkin bisa diatur juga langsung ketemu dengan Dewo, konsultasi ataupun langsung dengan Pak Wayan. Dan tentunya kami join juga seperti yang sudah saya sampaikan tadi, sangat membuka diri untuk konsultasi-konsultasi dari koperasi-koperasi baru ataupun koperasi yang sudah bergabung di sini. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, acara mungkin dapat kita akhiri, namun sebelumnya saya mohon untuk mengisi feedback acara webinar pada pagi hari ini,
yang sudah saya kirimkan di room chat, Niki. Khususnya webinar ini feedbacknya yang bisa untuk kedepannya kita untuk melaksanakan webinar lagi, apalagi isu-isu yang bisa kita tampilkan sebagai webinar dan bisa memberikan sharing knowledge kepada koperasi-koperasi khususnya di sini gitu. Jadi bisa dibantu untuk mengisi feedbacknya, nantinya linknya bisa udah Tiang kirimkan, dan mungkin setelah mengisi itu saya tutup acara pada hari ini. Baik hadirin sekalian, mungkin demikianlah acara kita pada hari ini Rabu. Semoga dengan diadakannya kegiatan ini, webinar Koperasi Penyalur KUR ini, kisah suksesnya dari koperasi yang menjadi narasumber pada pagi hari ini, memberikan dampak ya kepada seluruh koperasi, khususnya seluruh penggiat dan gerakan koperasi juga, mengingat juga kita akan adanya Hari Koperasi ya, yang sebentar lagi, dan kepada seluruh partisipan, dan tentunya semoga kegiatan ini dapat kita laksanakan kembali ke bulan-bulan berikutnya, ke acara-acara selanjutnya, guna mempererat jalinan kolaborasi dan kerjasama kita. Dan mungkin akhir kata, saya Sri Laksmi pamit undur diri dari hadapan Bapak Ibu hadirin sekalian, dan saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi, 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 Om. Selamat siang. Terima kasih. Sehat Rahayu, Cik Dewo. Terima kasih Izin Pak lab, Mak. Izin lab. Dan teman-teman semua. Sukses untuk kita semua. Ya. Ji, salam Rahayu, teman-teman Gerakan Rahayu, Rahayu, Sarasami.